Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Jelang Imlek, harga cabai melambung di Kota Denpasar. Dua warga negara Ukraina yang terlibat kasus laboratorium gelap narkoba di Timur Benang dituntut hukuman penjara seumur hidup. Selama upacara pelebon Jero Gede Alitan, Pura Ulundanu ditutup sementara. Harga sejumlah komoditas pokok di Kota Denpasar mulai merangkak naik. Harga cabai di Pasar Badung, Denpasar, sempat naik hingga Rp110.000 per kilogram pada awal pekan lalu. Namun pada Selasa lalu, harga cabai terpantau turun di kisaran Rp90.000 per kilogram. Menurut pedagang, sejak sepekan terakhir, harga cabai tidak stabil dan belum dipastikan harga akan turun dalam waktu dekat karena sudah mendekati bulan Ramadan dan perayaan Imlek. Saat ini, pasokan cabai ke pasaran berkurang akibat cuaca yang tidak menentu dan petani banyak yang gagal panen. Buat bikin sate padang. Iya. Harganya gimana? Naik-naik terus ya. Naik ya? Ya. Berapa sekarang? 60.000 ya. Hijaunya. Kalau buat usaha kayak gitu, berapa nggak kira-kira? Iya berat loh Pak, orang saya makan setiap hari, harganya naik-naik terus. Terus caranya gimana? Ya dikurangin aja. Jadi harga cabai 90. Yang apa itu? Yang bondok. Yang ini dia. Yang merah. Merah. Berapa itu? 90 sekarang. Yang lainnya berapa kalau harga cabai? Yang lainnya ya 60, cabai merah besarnya 60, cabai keriting 60 gitu. Cabai rawit hijaunya baru ya 60 juga. Itu sejak kapan ya? Sejak ini tanggal 1. Hah? Oh gitu, Pak. Sedikit barangnya, Pak. Gitu udah. Dan ya sedikit barangnya, makanya harganya agak meningkat ya. Cuaca gitu Ya lumayan mengaruh sangat. berarti pasokannya berkurang ya? Iya, agak berkurang karena musim hujan. Ya. Harga cabai yang mencapai Rp90.000 per kilogram adalah untuk jenis cabai biasa. Sementara untuk cabai rawit hijau dan cabai merah besar harganya Rp60.000 per kilogram. Dalam kondisi normal harga cabai sekitar Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan yang cukup tinggi memberatkan konsumen dan pedagang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Apapun bentuknya ini total sami kira-kira. Ya, bantas nang Curah hujan yang tinggi belakangan ini menyebabkan petani cabai di Subak Kumpul, Desa Bone, Kecamatan Blabatu, Gianyar merugi. Tanaman cabai yang seharusnya berbuah malah busuk alias gagal panen akibat serangan hama dan layu diguyur hujan. Luas area tanaman cabai yang rusak mencapai sekitar 5 hektar. Hama ulat putih yang menggerogoti tanaman cabai sehingga tidak bisa dipanen. I Gusti Ngurah Atyana, Pekase Subak Kumpul di Desa Bone, Kecamatan Blabatu mengaku 5 hektar lahan tanaman cabai gagal panen. Agar tidak terlalu menderita kerugian, Atyana memetik cabai sebelum masa panen. musim hujan ini luar biasa pengaruhnya karena kelebihan air sehingga cabai itu tidak tahan dengan air, sebagian besar akan busuk dia. Awalnya daunnya kan keriting, udah itu layu langsung jatuh. Berapa luas di Subak nih? Kira-kira ada 5 hektaran ada cabai. Berarti sama sekali nggak ada panen, Pak? Sebagian besar panennya 15% aja udah yang baiknya sisanya gagal. Berarti rugi dong? Ya rugi. Yang
Petani berusaha meminimalisir kerugian dengan menyemprot pestisida, namun tidak membuahkan hasil. Petani saat ini hanya pasrah dan berharap cuaca membaik dan tanaman cabai bisa tumbuh subur. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Program makan bergizi gratis bagi siswa mulai berjalan 6 Januari lalu. Namun di Kabupaten Gianyar, program ini belum bisa berjalan karena masih menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaan. Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar masih memvalidasi data peserta, serta penanganan pasca pelaksanaan program untuk menghindari tudingan miring terhadap program Presiden yang disampaikan saat kampanye. Dinas Pendidikan meminta semua lembaga pendidikan untuk mengaktifkan UKS sebagai unit kesehatan siswa di sekolah. Untuk pemberian makanan bergizi gratis ini kita tidak bisa berhenti hanya pada memberikan makan kepada anak-anak kita dan setelah dimakan itu selesai. Kita tidak melihatnya hanya sampai di situ karena pasca itu juga kita harus pikirkan bagaimana tentang pengelolaan sampah yang dimunculkan, bagaimana tentang pengelolaan sisa-sisa makanan yang hasilkan ketika anak-anak kita itu makan, dan kemudian yang lebih prinsip lagi adalah bagaimana kita mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan ada anak kita yang berdampak, bisa jadi ada yang diare dikit lah, atau mungkin muntah-muntah akibat memang kondisi fisik anak kita itu tidak siap untuk menerima makanan sehingga hal itu terjadi. Itu yang perlu kita pikirkan juga di sekolah, itu mesti kita menyiapkan infrastruktur terkait dengan penanganan dini untuk anak-anak kita yang terdampak. Oh, sampai saat ini sudah ada pemberitahuan dari dinas, Bu? Sudah ada. Untuk makan sehat itu sudah ada. Tapi belum gini. Tapi anak-anak yang sudah bawa dari rumah yang makan. Oh, katanya. Yeah. Tiap hari Jumat itu sudah makan sehat. Untuk anak-anak supaya sehat makannya. Ya. Saya disiplin, saya cara makannya itu. Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program makanan bergizi gratis bagi seluruh siswa di Indonesia untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas melalui pemenuhan gizi generasi muda sesuai angka kecukupan gizi. Program ini dilaksanakan Kemendikdasmen bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan ketepatan sasaran program. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kabupaten Jemberana mulai melaksanakan program makan gratis yang dicanangkan pemerintah pusat. Program saat ini sedang berjalan di 15 sekolah SD dan SMP. Siswa menyambutnya dengan senang karena mendapat makanan gratis dan bergizi. Salah satunya siswa di SDN 1 Banjar Tengah dan SMP Negeri 2 Negara. Menurut Niputu Linda Wulandari, salah satu siswa, ia biasa membeli nasi di kantin sekolah seharga Rp5.000. Dengan program ini, Linda kini bisa menghemat uang jajan. Dapat nasi gratis, ya bersyukur. Bersyukur ya. Kamu orang tua bilang nggak dapat nasi gratis hari ini? Bilang. Tanggapannya gimana? Orang tuanya senang ya. Biasanya kalau belum dapat nasi gratis, bawa nasi sendiri belum? Enggak ya. Di kantin. Di kantin. Kalau boleh tahu itu yang dari menu itu ya apa yang paling disenangi? Ini. Apa itu? Apa nama? Sayur. Sayur. Soalnya ada brokolinya. Senang Pak, jadi saya tuh lebih bisa berhemat lah Pak uangnya buat nanti pulangnya itu kan bisa ada sisa aja. Kalau udah ada makan siang gratis sih kan kadang kan saya tuh habis uangnya buat beli nasi. Siswa berharap program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Gibran ini bisa terus berjalan karena sangat bermanfaat. Program makan gratis mulai berjalan 6 Januari 2025. Namun tidak semua kabupaten melaksanakannya karena belum ada petunjuk teknis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.